Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea dan ini teman saya Zahira. Kami berdua adalah perwakilan narator dari kelompok 3 yang akan menjelaskan sejarah hingga budaya dari Sumatera Barat. Sejarah Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Berdiri pada 3 Juli 1958 dengan ibu kota Padang. Nah, sejarah Sumatera Barat ini bisa kita kategorikan dalam 4 masa periode. Yang pertama adalah masa prasejarah. Menurut bukti arkeologi, Sumatera Barat diyakini telah dihuni sejak zaman prasejarah. Sumatera Barat menjadi tempat berdirinya kerajaan Indrapura di pesisir selatan dan kerajaan Paguyung di dataran tinggi. Yang kedua ada masa kedatangan Islam. Islam mulai masuk ke Sumatera Barat pada abad ke-15 dan secara bertahap menggantikan agama Hindu dan Buddha. Islam membawa pengaruh besar pada budaya Minangkabau dan juga tradisi sistem matrilineal dan rumah gadang terus dilestarikan hingga saat ini. Nah, yang ketiga ada penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa ini, rakyat Sumatera Barat mengalami kesengsaraan yang berabad-abad lamanya oleh Belanda dan Jepang. Namun, pada masa kemerdekaan Indonesia dan perkembangan Sumatera Barat atau pada masa terakhir, Sumatera Barat terus berkembang dan menjadi salah satu provinsi termaju di Indonesia. Letak geografis, Sumatera Barat mempunyai batas-batas wilayah, yaitu pada bagian utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, pada bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, pada bagian timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi, dan bagian barat berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Kemudian ada koordinat geografisnya. Sumatera Barat terletak di sekitar 0 derajat 30 menit lintang utara hingga 3 derajat 30 menit lintang selatan, dan 90 derajat 30 menit hingga 101 derajat 30 menit bujur timur. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur budaya Sumatera Barat. Sistem religi. Masyarakat Minangkabau yang mulai didominasi oleh agama Buddha berangsur-angsur memeluk agama Islam karena hubungan dengan Aceh yang semakin intensif melalui kegiatan ekonomi sejak pemerintahan Raja Aditya Warman. Hingga saat ini, dalam sistem religi masyarakat Minangkabau sebagian besar memeluk agama Islam. Sistem ekonomi. 51% sektor pertanian, 23,38% sektor perdagangan. Selain itu ada beberapa mata pencarian lainnya seperti nelayan, peternak, wirausahawan, dan lainnya. Sistem sosial. Sistem sosial di daerah Sumatera Barat dibagi menjadi 3. Yang pertama, persukuan. Suku dalam tatanan masyarakat Minangkabau merupakan basis dari organisasi sosial. Yang kedua, nagari. Nagari ini merupakan daerah otonom dengan kekuasaan tertinggi di Minangkabau. Yang terakhir adalah penghulu. Penghulu merupakan kepala kaum keluarga yang diangkat oleh anggota keluarga untuk mengatur semua permasalahan kaum. Sistem peralatan hidup. Jadi, masyarakat Minangkabau juga ada yang masih menggunakan alat-alat tradisional untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya. Seperti panucut, balango, katidiang untuk perlengkapan memasak, ada juga sabit, turong, dan niru untuk perlengkapan bertani, kemudian ada rudui, pending emas, kari, sunting, sebagai benda-benda pusaka. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan masyarakat Minangkabau mencakup tradisi unik, di mana anak-anak mulai belajar agama dan adat di surau sejak umur 7 tahun. Remaja ditempa untuk menimba ilmu sebanyak mungkin sebelum kembali untuk membangun kampung mereka. Mereka dipersiapkan menjadi dewasa yang bertanggung jawab, berkontribusi pada keluarga dan masyarakat. Budaya Minangkabau menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, menghasilkan penyair, ahli fikir, negarawan, ulama, dan lainnya. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Sumatera Barat dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Minangkabau. Namun, bahasa tersebut memiliki dialek yang berbeda-beda, diantaranya dialek Bukit Tinggi, dialek Payakumbuh, dialek Parlamandan, dialek pesisir selatan. Ada pula dialek Mandailing digunakan oleh suku Mandailing. Tidak hanya bahasa Minangkabau, bahasa Mentawai juga digunakan oleh penduduk daerah Mentawai yang termasuk bagian dari Sumatera Barat. Ada berbagai macam kesenian di Sumatera Barat, yaitu contohnya tari piring, musik saluang, songket Minangkabau, teater nan tumpah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada simbol atau ikon dari Sumatera Barat. Yang pertama ada jam gadang di Bukit Tinggi, yang kedua ada rumah gadang di berbagai daerah, dan yang terakhir ada Danau Maninjau di Kabupaten Agam. Nah, seperti yang kalian ketahui, ada banyak sekali destinasi wisata yang dapat kalian kunjungi di Sumatera Barat, yaitu ada Lembah Harau, Ngarai Sianok, Danau Singkarak, Museum Aditya Warman, Benteng Fort Dekok, Rumah Gadang, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa kuliner khas Sumatera Barat ini pasti beragam ya. Contohnya itu ada rendang, sate padang, dendeng balado, lontong sayur, bika talago, ikan asam padeh, itiak lado mudo, lamang,
salah lawak, dan masih banyak lagi.